Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan simulasi bagaimana menerapkan percabangan atau struktur select, struktur percabangan dalam bahasa pemrograman C++. Pertama kita membuat dulu satu variabel yang akan kita bandingkan nantinya, yang akan kita gunakan dalam percabangan ini. Kita buat sebuah variabel dengan nama nilai yang isinya adalah 5. Untuk menggunakan atau menerapkan percabangan if, ya, jadi kita mulai dengan percabangan if. Untuk menggunakan percabangan if itu kita menggunakan keyword if, kemudian di dalam kurung ini adalah kondisi yang kita tentukan. Nah, perlu diketahui sebagai catatan bahwa di dalam bagian kondisi ini, ya, bagian ekspresi kondisi di sini, itu kita hanya boleh menggunakan ekspresi perbandingan, ya, atau ekspresi relasi. Apabila tidak menggunakan ekspresi relasi, maka program akan selalu menganggap bahwa syarat atau kondisi ini selalu terpenuhi, ya, meskipun sebenarnya salah, ya, kondisinya salah. Jadi sebagai catatan saya ulangi bahwa di sini sebagai ekspresinya di bagian kondisi ini harus menggunakan ekspresi perbandingan, ya. Nah, kenapa? Karena bagian kondisi ini nanti hanya akan ditentukan benar atau salahnya ekspresi di sini, ya, hanya bernilai benar atau salah, sehingga yang dibutuhkan hanya operasi atau ekspresi perbandingan. Nah, misal di sini ekspresi perbandingan ini kita buat kondisi, ya. Ekspresinya adalah nilai sama dengan 5, ya, sama dengan 5. Kemudian setelah bagian kondisi ini kita buatkan statement yang akan dikerjakan apabila kondisi di sini, ya, yang sudah kita tentukan ini terpenuhi. Kita buat statementnya, yaitu cout kondisi terpenuhi, ya. Jadi kita buat string kondisi terpenuhi, ya. Apabila kondisi terpenuhi di sini, maka statement di sini akan dikerjakan. Nah, perlu diingat di sini bahwa apabila kita hanya menggunakan satu statement yang akan dieksekusi jika kondisi ini benar, ya, itu boleh tidak menggunakan blok pernyataan atau blok statement, ya. Namun sangat disarankan bahwa apabila kita mau menggunakan bahkan mau hanya menggunakan satu statement, ya, itu disarankan untuk menggunakan blok pernyataan, ya. Kenapa? Kalau tidak menggunakan blok pernyataan ini, maka program tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan, ya. Sebentar kita akan lihat bagaimana jika statement ini tidak kita buat di dalam sebuah blok kondisi, ya, blok statement, ya. Jadi kita eksekusi dulu ini contoh yang pertama ini. Jadi satu kondisi ini, ya, diikuti juga dengan hanya satu statement. Nah, di sini apabila kita lihat kondisinya atau syarat yang kita berikan di sini adalah nilai sama dengan 5, ya, atau variabel nilai dari variabel nilai ini atau isi dari variabel nilai itu sama dengan nilai 5, ya. Karena ini operasi perbandingan, artinya di sini nilai dari variabel nilai ini atau isi dari variabel nilai ini itu kita bandingkan dengan 5, apakah sama, ya. Dan ternyata sama, ya, karena isi dari variabel nilai ini juga adalah angka 5.
ya, sehingga pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya adalah kondisi terpenuhi, ya, artinya string ini, string yang sudah kita buat sebagai kondisinya itu dieksekusi, ya. Kenapa? Karena kondisi yang kita tetapkan itu terpenuhi. Nah, bagaimana jika kondisi ini tidak terpenuhi, ya? Misalnya kita buat di sini kondisinya kondisi salah, ya. Nah, di sini kita buat kondisinya variabel nilai ini lebih kecil daripada 5, ya. Jadi isi dari variabel nilai ini itu lebih kecil dari 5. Nah, sedangkan yang benarnya adalah isi dari variabel nilai itu juga sama dengan 5, sehingga seharusnya kondisi ini salah, ya. Kenapa? Karena variabel nilai ini isinya juga 5, jadi harusnya sama, ya. Sekarang kita coba eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini, ya, tidak terjadi apa-apa, ya. Kenapa? Karena percabangan if ini yang kita buat adalah percabangan if yang hanya menggunakan satu kondisi. Artinya hanya akan mengerjakan sebuah statement jika kondisi yang kita tetapkan ini bernilai benar. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisi ini tidak terpenuhi, ya, maka seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa, ya, atau program langsung berhenti. Kenapa? Karena kita tidak memberikan statement atau kondisi kedua, ya, yaitu kondisi apabila tidak terpenuhi. Jadi ini yang kita gunakan sebagai contoh pertama adalah percabangan if satu kondisi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan dua statement di dalam satu kondisi ini, ya. Misalnya statement kedua, ya, kita berikan string ya, statement kedua, ya, supaya rapi. Di statement pertama kita tambahkan inline, ya, supaya pernyataan kedua atau statement kedua ini akan dicetak atau ditampilkan di baris berikutnya. Nah, di sini kita akan coba eksekusi dua statement yang tidak kita ketikkan di dalam sebuah blok pernyataannya. Kita coba apabila kondisi tidak terpenuhi dulu, ya. Jadi ini kondisinya tidak terpenuhi, ya, atau kondisi bernilai salah. Nah, di sini, ya, jika kondisinya bernilai salah, kemudian statementnya lebih dari satu baris dan statement-statement tersebut tidak berada di dalam sebuah blok pernyataan, ya, artinya tidak kita buatkan blok berupa kurung kurawal, ya, maka apabila kondisinya bernilai salah, maka statement yang kedua ini langsung dieksekusi, ya. Padahal di sini kita tidak memberikan statement atau tidak memberikan kondisi yang kedua, ya, tidak ada kondisi yang kedua. Artinya kita hanya memiliki satu kondisi di sini. Artinya jika kondisi benar, maka seharusnya dua statement ini ditampilkan atau dieksekusi, ya. Nah, itulah kenapa kita memerlukan blok statement apabila statement yang kita gunakan lebih dari satu, ya. Nah, bagaimana kalau kondisi terpenuhi, ya, dengan menggunakan dua statement tanpa blok statement, ya. Kita coba. Nah, maka ditampilkan dua-dua statementnya, ya. Nah, artinya keputusannya salah, ya, artinya program tidak paham apa yang kita maksud karena memang
kita tidak memberikan blok programnya, ya, sehingga apabila pernyataan benar di sini, apabila kondisi benar, ya, di sini, maka semua statement ini akan dieksekusi, ya. Apabila salah kondisi ini, maka yang ditampilkan hanya statement yang kedua. Sedangkan yang kita harapkan bahwa kedua statement ini akan ditampilkan hanya apabila kondisi yang kita berikan ini terpenuhi, ya. Tapi ternyata tidak hanya pada saat kondisi ini benar saja akan ditampilkan statement ini, tapi ketika kondisi ini juga bernilai salah, maka akan ditampilkan statement yang kedua ini. Jadi itu kekurangan yang terjadi apabila tidak dimasukkan di dalam sebuah blok pernyataan, ya, jika kita menggunakan lebih dari satu pernyataan atau statement. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan blok pernyataan? Sekarang kita buatkan blok pernyataannya berupa bagian di dalam kurung kurawal, ya. Kita bikin kurung kurawal pembuka dan penutup sebagai blok programnya. Nah, sekarang di sini kita sudah memiliki blok program. Kita akan menguji bagaimana perbedaan jika menggunakan blok program dengan tidak menggunakan blok program. Sekarang kita eksekusi dulu, ya. Pernyataan benar, ya, kondisi benar, ya. Apabila kondisi benar, maka yang dieksekusi adalah semua statement yang ada di blok pernyataan, ya. Nah, itu kalau kita menggunakan blok pernyataan. Sekarang apabila, ya, bagaimana jika kondisinya tidak terpenuhi? Jadi kita rubah dulu operatornya, ya. Nah, sekarang di sini variabel nilai lebih besar daripada 5. Nah, pernyataan ini salah, ya. Kenapa? Karena variabel nilai itu isinya adalah sama dengan 5, ya. Jadi kondisi di sini adalah salah. Nah, harapannya kalau kondisi di sini salah, maka tidak ada yang dikerjakan, ya. Sekarang kita coba. Nah, sini ternyata sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa jika kondisinya salah maka tidak ada statement yang akan dieksekusi. Nah, inilah kenapa penting kita membuat statement itu di dalam block statement, ya. Berikutnya adalah percabangan yang menggunakan dua kondisi. Jika kita menggunakan dua kondisi, berarti kita harus menggunakan kondisi yang kedua sebagai pernyataan apabila kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, ya. Nah, untuk itu kita harus menambahkan keyword else, ya, else, kemudian pernyataan yang akan dieksekusi jika kondisi yang pertama, ya, kondisi yang kita syaratkan ini tidak terpenuhi, ya. Di sini kita buat dulu pernyataannya. Nah, di sini apabila kondisi ini, ya, tidak terpenuhi, maka kondisi yang kedua ini statementnya yang akan dieksekusi, ya. Nah, di sini ada dua kondisi, ya. Kondisi yang pertama ini adalah kondisi bagian kondisi yang akan dieksekusi, ya. Jika kondisi ini benar, maka statement yang akan dieksekusi adalah statement yang ada di bawah sini, yang ada di blok kondisi yang pertama. Nah, apabila kondisi yang kita syaratkan ini tidak terpenuhi, maka yang dieksekusi adalah pernyataan di bagian sini, ya, di bagian kondisi yang kedua. Nah, else ini adalah kondisi yang keduanya, ya. Artinya else ini adalah selain kondisi yang di atas ini, ya. Nah, untuk melihat hasilnya kita coba eksekusi dulu. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu kondisinya. Di sini adalah variabel nilai itu lebih besar dari 5. Kita lihat
ternyata variabel itu tidak lebih besar dari 5 ya, tapi sama dengan 5. Artinya pernyataan ini harusnya adalah kondisi ini adalah kondisi yang salah ya. Kita eksekusi. Nah, maka yang ditampilkan adalah pernyataan di bagian jika kondisi yang kita berikan tidak terpenuhi. Di sini ya statementnya adalah kondisi tidak terpenuhi ya, kondisi tidak terpenuhi. Kenapa? Karena variabel nilai ini nilainya 5 ya, bukan lebih besar dari 5, sehingga yang dieksekusi adalah kondisi yang kedua ini ya, yang berada di statement yang berada di bawah else ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya ternyata benar? Kita ganti dulu operatornya supaya kondisinya menjadi benar ya. Di sini variabel nilai itu isinya sama dengan 5 ya. Kita lihat di sini memang sama dengan 5 ya, artinya pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Berikutnya adalah struktur percabangan yang menggunakan lebih dari 2 kondisi ya. Artinya jika kondisi yang pertama benar, maka statement di bagian kondisi pertama akan dieksekusi. Kemudian ada kondisi yang kedua ya. Jika kondisi kedua terpenuhi, maka statement yang ada di bawahnya itu yang akan dieksekusi. Kemudian kondisi yang ketiga adalah jika kondisi yang kedua tidak terpenuhi, maka akan dieksekusi statement yang ada di bagian kondisi yang ketiga. Jadi sekali lagi untuk struktur percabangan if 3 kondisi ini ya, apabila kondisi yang pertama terpenuhi, maka statement yang ada di bawah kondisi yang pertama itu yang akan dieksekusi. Apabila kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka program akan memeriksa kondisi yang kedua. Nah, apabila kondisi yang kedua terpenuhi, maka statement yang ada di bawah kondisi yang kedua itu yang dieksekusi. Nah, apabila kondisi yang kedua ternyata juga salah, maka yang dieksekusi adalah statement yang ada pada kondisi yang ketiga. Nah, berikut adalah penerapannya. Jadi kita masih menggunakan coding yang awal tadi kita gunakannya. Untuk kondisi 3 kondisi, pernyataan 3 kondisi kita tambahkan di sini dengan pernyataan else if. Kemudian blok pernyataannya shift out, kondisi kedua terpenuhi. Nah, jadi di sini kita sudah punya 3 kondisi ya. Kita kasih lurus dulu ya supaya lebih mudah dipahami. Jadi di sini kita sudah punya 3 kondisi. Kondisi yang pertama ini ya if, kondisi yang kedua else if. Jangan lupa di sini kita berikan kondisi keduanya ya, nilai itu lebih kecil dari 5 ya. Jadi ini kondisi yang kedua ya, nilai lebih kecil dari 5. Sedangkan kondisi yang ketiga adalah jika kondisi kedua tidak terpenuhi ya, maka kondisi ketiga akan dieksekusi. Kondisi ketiganya adalah ini ya, di bawah else ini ya, adalah pernyataan yang ada di bagian else ya. Di sini kondisi yang pertama adalah nilai itu sama dengan 5 ya. Artinya kalau kondisi ini terpenuhi, maka yang dieksekusi adalah statement yang ada di bawah sini ya, di bagian ini, di bagian kondisi yang pertama ini. Nah, kalau misalnya ternyata kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, maka akan diperiksa kondisi yang kedua di sini. Nah, apabila kondisi yang kedua terpenuhi ya, maka dieksekusi bagian ini statementnya. Nah, apabila kondisi yang kedua juga tidak terpenuhi, maka yang dieksekusi adalah
statement yang ada di kondisi yang atau statement yang ada di bagian kondisi yang ketiga ini. Kita sekarang eksekusi dulu ya untuk melihat hasilnya. Nah, karena kondisi yang pertama terpenuhi ya, maka statement yang ada di bawah kondisi pertama yang dieksekusi. Nah, bagaimana misalnya kalau statementnya kita ganti, kondisinya kita ganti ya. Nah, di sini misalnya variabel nilai ini kita rubah itu 3, artinya kondisi yang kedua ini yang seharusnya terpenuhi ya, karena kondisi pertama kan variabel nilai itu harus 5, ternyata bukan 5, sekarang kita ganti 3 ya. Nah, kita kemudian kalau kondisi pertama tidak benar, maka dicek kondisi kedua. Kondisi kedua di sini adalah nilai variabel nilai itu lebih kecil dari 5. Nah, dan di sini kan memang lebih kecil dari 5, sehingga seharusnya yang dieksekusi adalah bagian kondisi yang kedua ini, statement yang ada di bawah kondisi yang kedua. Sekarang kita eksekusi. Nah, yang dieksekusi adalah bagian di bawah kondisi kedua atau statement yang ada di bagian kondisi kedua ya, karena kondisi kedua yang terpenuhi. Nah, bagaimana misalnya kalau kondisi kedua juga tidak terpenuhi ya, kita ganti di sini menjadi 9, artinya variabel nilai ini sudah kita rubah menjadi 9 ya, artinya kondisi 1 dan kondisi 2 ini tidak terpenuhi ya. Nah, sekarang kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah kondisi tidak terpenuhi, yaitu statement yang berada di bawah kondisi ketiga. Kenapa? Karena kondisi kedua tidak terpenuhi, maka yang diperiksa adalah kondisi yang ketiga, atau yang dieksekusi adalah pernyataan di bagian kondisi ketiga. Selanjutnya adalah percabangan if bersarang atau nested if. Nested if ini di mana ada sebuah kondisi yang memiliki kondisi lagi, atau kondisi di dalam kondisi, atau ada kondisi induknya atau kondisi utamanya, dan kemudian ada kondisi cabangnya. Sebagai contoh di sini akan membuat sebuah kondisi nilai lebih besar dari 5 ya, nilai lebih besar dari 5. Nah, di mana kondisi ini memiliki lagi sebuah kondisi cabang ya, artinya ada kondisi di dalam kondisi. If kemudian statement yang akan dieksekusi. Nah, di sini kita memiliki dua buah kondisi ya. Kondisi yang pertama adalah nilai lebih kecil daripada nilai lebih, kita ganti dulunya, nilai lebih besar daripada 5. Itu adalah kondisi utamanya ya, atau kondisi induknya. Kemudian ada di dalam kondisi ini sebuah kondisi lagi ya, yaitu ini ya, kondisi cabangnya. Jadi jika nilainya lebih besar dari 5, maka akan diperiksa lagi ya. Jika nilai tersebut adalah 6, maka yang dieksekusi adalah cukup ya. Jadi di sini ada
kondisi utama. Yang pertama akan diperiksa nilai lebih besar dari 5. Kemudian setelah itu diperiksa lagi kondisi cabangnya. Jika nilai tersebut yang di atas 5 itu adalah 6, ya, maka yang dieksekusi adalah nilai cukup. Nah, kemudian else artinya adalah jika nilainya lebih besar dari 5 tapi tidak sama dengan 6, artinya lebih besar dari 6, maka yang dieksekusi adalah nilai bagus. Kemudian di bawahnya adalah kondisi yang kedua, ya. Di sini kondisinya jika kondisi yang pertama itu tidak terpenuhi. Kondisi yang pertama ini, ya, nilai lebih besar dari 5, ya. Kemudian ada kondisi cabangnya, yaitu kalau lebih besar dari 5, kemudian dicek lagi kondisi cabangnya, yaitu sama dengan 6, ya. Nah, kemudian di sini ada else. Nah, else di sini adalah statement nanti yang akan dieksekusi oleh program jika kondisi yang awal ini, ya, salah, ya. Nah, maka langsung melompat ke else yang ini, ya. Else yang ini, ya, statement di bawahnya akan dieksekusi. Cout nilai tidak lulus. Nah, artinya jika nilainya kurang dari 5, ya, atau sama dengan 5, maka nilai tidak lulus, ya, maka nilai tidak lulus. Nah, apabila kondisi yang pertama ini terpenuhi, ya, maka akan dicek kondisi cabangnya, ya. Jadi sekali lagi saya ulang, di sini ada dua kondisi, ya. Kondisi yang pertama adalah nilai sama dengan lebih besar dari 5. Nah, kondisi yang kedua ada di sini, ya. Kondisi yang kedua ini adalah jika nilai tidak lebih besar dari 5. Artinya lebih kecil atau sama dengan 5, maka ini yang akan dieksekusi. Nah, apabila pernyataan di sini benar, yang pertama ini, kondisi yang pertama ini benar, maka akan diperiksa kondisi cabangnya, ya. Di sini ada kondisi cabangnya, ya. Nah, jadi jika nilai itu lebih besar dari 5, maka dicek lagi kondisi yang kedua, yaitu jika nilainya adalah sama dengan 6, ya, maka statement yang dieksekusi adalah bagian dari cabang ini, ya. Nah, statement yang ada di bawah kondisi cabang ini. Nah, kemudian jika ternyata kondisi cabang yang pertama ini tidak terpenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah kondisi di cabang yang kedua ini, ya. Artinya jika nilainya lebih besar daripada 6, ya. Nah, ini kan yang kalau tidak sama dengan 6. Nah, kalau lebih besar daripada 6, maka yang dieksekusi adalah statement yang ada di cabang yang kedua ini, ya. Nah, kemudian apabila statement kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, ya, artinya bukan 5 atau lebih kecil dari 5 atau sama dengan 5, maka kondisi yang kedua langsung dieksekusi. Ini, ya, yaitu nilai tidak lulus. Nah, sekarang kita akan coba periksa. Di sini nilainya adalah 9, ya. Variabel nilai ini isinya adalah 9. Nah, sehingga seharusnya yang dieksekusi adalah nilai bagus, ya. Kenapa? Karena nilai 9 di sini lebih besar dari 5, tapi tidak sama dengan 6, artinya lebih daripada 6. Sekarang kita coba eksekusi. Nah, maka hasilnya adalah nilai bagus, ya. Kenapa? Karena kondisi yang pertama ini terpenuhi, kemudian
kondisi cabang pertama ini tidak terpenuhi, artinya bukan 6 ya, lebih besar dari 5 tapi bukan 6. Artinya lebih besar dari 6, maka yang dieksekusi adalah statement yang ada di bawah cabang yang kedua ya. Nah, nilai bagus karena di sini nilainya adalah 9. Nah, bagaimana misalnya kalau kita berikan nilai yang ternyata lebih kecil dari 5, misalnya di sini 4 ya. Nah, jika di sini kita berikan nilai 4, artinya kondisi yang pertama ini juga sudah tidak terpenuhi ya, karena kondisi yang disyaratkan di sini nilai harus lebih besar dari 5. Artinya karena kondisi di sini tidak terpenuhi, kondisi utama pertama ini tidak terpenuhi, maka langsung dieksekusi statement yang ada pada kondisi yang kedua, yaitu else ya, kondisi else, artinya selain dari kondisi yang pertama. Nah, sekarang coba kita eksekusi. Maka hasilnya adalah nilai tidak lulus. Nah, perlu diketahui di sini bahwa model percabangan if bersarang itu ada dua macam ya. Kalau yang ini yang sudah kita praktikkan itu model dangling, namanya model dangling. Ya, di video materi tentang percabangan itu sudah dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua ada model cascade. Nah, berikutnya akan kita praktikkan bagaimana model cascade itu. Model dangling seperti ini ya, itu penulisan kondisi utamanya dan kondisi cabang itu dipisahkan di dalam baris yang berbeda ya, artinya kondisi utama itu di baris pertama dan kondisi cabangnya ada di baris berikutnya. Itu kalau modelnya dangling. Nah, kalau modelnya cascade itu kondisi utama dan kondisi cabangnya akan dituliskan di baris yang sama dan di dalam bagian kondisi yang sama. Artinya dalam satu kondisi ada dua ekspresi. Yang pertama adalah ekspresi utama dan ekspresi cabang. Nah, di sini sebagai contoh kita tetap menggunakan ini. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah model dangling. Nah, kalau model cascade kita akan menggunakan operator dan ya, dan kemudian ini kondisi cabang yang pertama ini kita pindahkan ke bagian kondisi utama. Jadi di sini ada dua ekspresi ya. Ekspresi yang pertama ini nilai lebih besar dari 5. Nah, kemudian ekspresi yang kedua nilai sama dengan 6. Nah, ini kita hapus ya. Kita hapus. Nah, jadi kondisi sekarang ada satu namun ada dua ekspresi ya, dua ekspresi. Ekspresi pertama nilai lebih besar dari 5, ekspresi kedua adalah nilai sama dengan 6. Artinya ekspresi yang pertama ini akan dieksekusi dulu ya, kemudian kalau ini benar ya, kondisi ini benar, maka diperiksa ekspresi yang kedua, dan kondisi ini dua-duanya harus terpenuhi ya, ekspresi ini dua-duanya harus terpenuhi supaya statement di bawahnya ini akan dieksekusi. Selanjutnya untuk kondisi cabang yang kedua itu sudah tidak ada ya, maka diganti dengan kondisi kedua ya. Sekali lagi cabang kondisi cabang yang kedua itu dihapuskan, diganti, karena kalau model cascade ini sekali lagi ya, satu kondisi itu dituliskan dua ekspresi ya. Ekspresi pertama adalah ekspresi induknya sebagai kondisi induknya, kemudian ekspresi yang kedua adalah sebagai kondisi cabangnya ya, sehingga untuk ekspresi atau kondisi lain itu harus dibuatkan
di bawahnya ya. Jadi di sini ditambahkan else if, kemudian kondisinya yang kita tetapkan, kondisi yang kedua ya, nilai lebih besar dari 5 ya, dan nilai itu lebih besar daripada 6 ya, lebih besar daripada 6 ya. Kemudian kondisi berikutnya adalah else, artinya jika kondisi yang kedua ini tidak terpenuhi, maka yang dieksekusi adalah kondisi yang ketiga ya. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Maka hasilnya adalah tidak lulus. Nah, kenapa? Karena nilai di sini adalah 4, sedangkan syarat yang kondisi yang dipersyaratkan yang pertama adalah nilai itu lebih besar dari 5 dan harus sama dengan 6 jika ingin statement di bagian sini yang dieksekusi ya, yaitu nilai cukup. Nah, sedangkan apabila nilainya lebih besar dari 5 dan nilai itu ternyata di atas 6 atau lebih besar dari 6 juga, maka yang dieksekusi adalah statement nilai bagus ya. Jadi sekali lagi untuk model cascade ini kondisi utama dan kondisi cabang itu diketikkan di satu bagian ya. Ada bagian kondisi utama dan kondisi cabang di dalam satu baris maksudnya ya, ketikannya. Nah, bagaimana kalau misalnya nilainya kita ganti 7 ya, kita ganti 7 nilainya, kita eksekusi dan hasilnya adalah nilai bagus. Kenapa? Karena kondisi yang terpenuhi adalah kondisi yang kedua ini ya, nilainya lebih besar dari 5 dan nilai juga lebih besar daripada 6 ya kan, karena di sini 7, sehingga statement yang ada di bagian sini yang dieksekusi ya. Nah, kalau misalnya nilainya lebih besar dari 5 dan 6 dan hanya 6 nilainya ya, nah, kita misalnya di sini nilai kita ganti 6 ya. Nah, sehingga apabila kita menyimak ya, memeriksa kondisi yang kita buatkan, harusnya kondisi ini terpenuhi ya. Nah, kenapa? Karena nilai ini lebih besar dari 5 dan juga nilai ini sama dengan 6 ya. Kita eksekusi. Nah, hasilnya adalah nilai cukup ya. Jadi yang dieksekusi adalah kondisi yang pertama, ini statement yang ada di kondisi yang pertama. Nah, bagaimana jika nilainya kita ganti dengan nilai di bawah 5, yaitu 4 ya. Nah, maka hasilnya tidak lulus. Kenapa? Karena kondisi yang pertama ini tidak terpenuhi, kondisi yang kedua juga tidak terpenuhi. Nah, maka yang dieksekusi adalah statement yang ada di bawah kondisi yang ketiga. Nah, itu tadi bentuk cascade. Selanjutnya adalah percabangan yang menggunakan switch case. Jadi kita hapus dulu percabangan nested if ini. Jadi kalau kita menggunakan switch case ya, yang perlu diperhatikan di sini bahwa
nilai yang akan dibandingkan atau variabel yang nantinya akan menjadi perbandingan ya atau menjadi acuan itu hanya boleh dua jenis tipe data ya, yaitu tipe data karakter dan tipe data bilangan ya. Nah, apabila string ini tidak bisa digunakan kalau kita menggunakan struktur percabangan switch case ya, itu kelemahan dari switch case. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana menggunakan switch case. Jadi yang pertama, kita di sini sudah punya variabel nanti yang akan dibandingkan, yaitu variabel nilai ya. Nah, untuk switch case ini diawali dengan keyword switch ya, keyword switch. Kemudian ada bagian kondisi juga nanti yang akan menjadi ekspresi pembanding dengan variabel yang akan dibandingkan nanti ya. Nah, variabel yang akan dibandingkan adalah variabel nilai. Jadi di bagian switch ini, di bagian kondisi ini kita memberikan nama variabelnya ya. Jadi yang diberikan di bagian kondisi ini adalah nama variabel yang akan dibandingkan. Nah, sebagai contoh di sini adalah variabel nilai. Nah, kemudian blok case-nya ya, blok case. Yang pertama case 1 ya, artinya nilai ini ya, opsi pertama ini, opsi 1 akan dibandingkan dengan isi dari variabel nilai ya. Jadi case 1 ini adalah nilai yang akan dibandingkan nanti dengan isi dari variabel nilai ya. Jadi case nilai 1 ya, case nilai 1, kemudian diikuti titik 2, kemudian ekspresi atau statement yang akan dikerjakan, yang akan ditampilkan jika opsi 1 ini sama dengan isi dari variabel nilai. Jadi kita berikan string nilai 1. Nah, kemudian setiap case ya itu harus diakhiri dengan keyword break ya. Keyword break ini setiap case ya di dalam switch case harus diakhiri dengan keyword break. Kemudian case yang kedua ya, artinya nilai 2 itu akan dibandingkan dengan variabel nilai ini ya. Nah, apabila case nilai 2 ini sama nilainya dengan variabel nilai ya, sama isinya dengan variabel nilai, maka yang dieksekusi adalah statement yang ada di dalam case 2 ya. Di sini kita berikan string case 2. Nah, ingat, setiap case harus diakhiri dengan break. Kemudian kita buat lagi case yang ketiga ya. Cout. Kemudian break. Kita bikin lagi satu case ya, case 4.
kemudian untuk mengakhiri blok case ini itu digunakan keyword default, ya, digunakan keyword default, ya. Nah, default ini maksudnya adalah jika semua case yang di atas yang sudah kita tentukan ini, case 1, case 2, case 3, case 4, tidak ada yang terpenuhi atau tidak ada yang sama opsinya dengan isi dari variabel nilai ini, maka bagian default ini yang akan dieksekusi, ya. Ini cout, tidak ada opsi yang cocok, ya, yang sesuai. Ya, jadi di sini kita memiliki sebuah struktur percabangan switch case, ya. Nah, dan kita di sini memiliki satu buah blok case, ya. Nah, dalam satu blok case ini kita memiliki 4 case, ya, case 1, case 2, case 3, dan case 4, ya. Kemudian ada default, ya, case defaultnya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini variabel yang kita miliki itu isinya 4, ya, variabel nilai itu isinya 4, ya. Sehingga apabila kita eksekusi, maka program akan memeriksa opsi dari case-case yang sudah kita buat, ya. Di sini ada case opsi 1 nilainya 1, yang kedua nilainya 2, yang ketiga nilainya 3, yang keempat nilainya 4. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan dibandingkan dengan isi dari variabel nilai. Nah, di sini kita bisa lihat isi dari variabel nilai itu adalah 4. Sehingga seharusnya yang dieksekusi adalah case yang memiliki nilai 4, ya. Di sini ini nilainya yang dibandingkan. Sekarang kita coba eksekusi, kita jalankan, ya. Di sini tanda petiknya kurang, ya. Kita ganti dengan petik 2 di sini juga. Oke, kita eksekusi kembali. Nah, maka yang ditampilkan, ya, statement yang ada di case 4, ya. Kenapa? Karena variabel nilai ini isinya adalah 4, dan yang cocok adalah case yang memiliki nilai 4 atau opsi 4 atau opsi dengan nilai 4, ya. Selanjutnya kita coba rubah isi dari variabel nilai menjadi 2, sehingga seharusnya yang dieksekusi, yang ditampilkan adalah statement yang ada di case, ya, dengan nilai 2. Ini nilainya, ya, nilai 2. Eksekusi untuk melihat hasilnya, maka yang ditampilkan adalah nilai 2. Nah, sekarang bagaimana kalau variabel nilai ini kita ganti dengan 5, ya, dengan 5. Nah, sekarang kita periksa di sini, ya, case-case yang sudah kita buat di sini, ya. Yang pertama adalah case dengan nilai 1, yang kedua case dengan nilai 2, yang ketiga case dengan nilai 3, dan yang keempat adalah case dengan nilai 4. Ya, artinya tidak ada opsi nilai yang sesuai dengan isi dari variabel nilai ini, karena isi dari variabel nilai adalah 5. Nah, sehingga yang seharusnya dieksekusi adalah bagian default ini, ya, karena tidak ada opsi yang terpenuhi di sini, maka statement yang ada di bagian default ini yang akan dieksekusi. Sekarang kita jalankan. Nah, hasilnya adalah tidak ada opsi yang sesuai. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan karakter, ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa jika kita menggunakan switch case sebagai percabangannya, maka tipe data yang bisa digunakan hanya integer atau bilangan dengan dan karakter. Nah, sekarang kita coba rubah
tipe data dari variabel ini menjadi karakter, tentu isinya harus berupa karakter A ya misalnya. Kemudian juga opsinya harus dirubah nilainya menjadi karakter ya, karena opsinya karena isi dari variabelnya adalah berupa karakter. Misalnya karakter A. Kemudian yang kedua adalah karakter B. Yang ketiga kita ganti dengan C. Yang keempat kita ganti dengan D ya. Sehingga kalau kita eksekusi kode program ini, maka seharusnya yang ditampilkan adalah statement nilai 1. Kenapa? Karena yang sesuai dengan variabel nilai ini adalah case yang pertama ini, case A ya, kita eksekusi. Nah, maka yang ditampilkan adalah nilai 1. Kalau kita ganti di sini C ya, maka opsi yang dijalankan adalah case C ini ya. Nah, jadi yang dieksekusi adalah case C, yaitu statement nilai 3 ya. Nah, kalau misalnya kita buat variabelnya nilainya E ya, karakter E yang tidak ada pada opsi ini, keempat opsi ini ya, tidak ada. Kita eksekusi, maka yang dieksekusi adalah di bagian default ini ya, karena variabel nilai ini yang isinya adalah E itu tidak ada yang sesuai dengan opsi-opsi nilai dari opsi-opsi yang kita berikan di sini. Kemudian bagaimana, apakah bisa menggunakan string sebagai nilai atau opsi dari switch case ini? Kita akan coba ya, string, kemudian kita ganti di sini misalnya 1 ya. Nah, kemudian juga opsi dari case-nya juga harus kita ganti menjadi string ya, misalnya 1 ya. Kemudian 2, 3, dan 4. Nah, apabila ya penggunaan switch case ini mengizinkan tipe data string, maka seharusnya yang ditampilkan pada hasil dari kode ini adalah statement nilai 1 ya. Kenapa? Karena isi dari variabel nilai ini adalah string 1. Kita coba ya, kita eksekusi. Nah, ternyata di sini tidak diizinkan ya, tidak diizinkan menggunakan string ya. Ya, jadi sekali lagi untuk penggunaan switch case itu hanya mengizinkan 2 tipe data sebagai opsinya atau nilai variabel atau tipe data variabel yang akan dibandingkan ya. Jadi sekali lagi tidak boleh menggunakan string.